Bang, Ya, ya gimana? Anda tidak Anda mengatakan bahwa Tritunggal tiga dalam satu. Taunya abang bahwa Tuhan itu tiga dalam satu kayak gitu. kalau di Bible itu ya, Hmm, kan itu dijelaskan Tritunggal itu Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu masih ada satu. hmm. Apa Itu yang Anda udah ketahui tentang itu? diterangkan di ini ya. Macet. Bang, begini aja ya, saya kasih pesan sama abang ya. Saya udah lama baca kitab Anda itu bang, selama 7 tahun gitu ya. Dan udah tamat jadi dari Kejadian sampai Wahyu gitu. Eh, jadi begini bang, ajaran yang Anda pelajari itu adalah dari gereja Anda, dari kekristenan Anda, dari pendeta Anda, tapi bukan dari Yesus. Yesus di dalam kitab Anda itu tidak pernah mengatakan bahwa Tuhan itu tiga dalam satu. Nggak ada. Nanti Anda searching aja, nge-google aja gitu ya, ayat yang saya sebutkan. Coba Anda ya ke Yohanes 17 nomor 3. Apa yang dikatakan Yesus di situ? Inilah hidup yang kekal itu. Mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Ingat di situ, satu-satunya, bukan tiga dalam satu. Satu-satunya, bukan tiga dalam satu ya. Jadi inilah hidup yang kekal itu. Mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah dia diutus gitu. Diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, diutus oleh Bapa. Ya. Jadi kayak gitu, Bang. Tidak ada Yesus itu mengajarkan sewaktu dia turun, mengajarkan bahwa Tuhan tiga dalam satu. Gak ada. Dia aja menyampaikan kepada Bani Israel, mengutip Ulangan 6 nomor 4. Apa yang dikatakan Yesus? Hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Itu kata Yesus di Markus ya. Nggak ada Yesus teriak, hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, tiga dalam satu. Nggak ada kayak gitu. Nggak ada. Jadi tiga dalam satu itu bukan ajaran Yesus bang. Jadi ya bang ya, kalau beragama itu ikutilah apa yang diajarkan oleh Yesus. Sesuai dengan 1 Yohanes 2 nomor 6. Kalau Anda pengikut Yesus, ngaku pengikut Yesus, maka Anda hidup sebagaimana Yesus itu hidup. Kayak gitu. Jangan Anda ikut-ikutan gereja Anda, pendeta Anda. Aduh, pelajari kitabnya baik-baik gitu ya. Apa yang dikatakan Yesus, itulah yang diambil. Jangan ditentang. Bagi saya, Bang ya, mohon maaf banget. Kristen ini atau Katolik itu bukan pengikut Yesus bagi saya, tapi pembangkang Yesus. Harus saya katakan kayak gitu. Kenapa seperti itu saya katakan? Satu, Yesus sesuai adat, dia itu disunat di hari ke-8. Protestan, Katolik kagak sunat. Terus Yesus kagak pernah contohkan makan babi. Tiba-tiba Kristen dan Katolik makan babi. Kan ditentang terus tuh Yesus. Yesus mengatakan sembahlah Allah. Lukas 4 nomor 8. Buka aja kitab Anda. Tapi Kristen dan Katolik, Yesusnya yang disembah. Membangkang udah dengan Yesus. Terus juga Yesus berpuasa. Ya mungkin sebagian ada juga ya Kristen dan Katolik berpuasa. Yesus ketika dia disalibkan katanya, lalu dia dikapani, kagak ada Yesus setelah disalibkan dikasih dasi kupu-kupu, nggak ada.
Tapi dikapani itu adalah apa? Ajaran Islam. Ah gitu bang. Gak ada Yesus bilang ya kalau mati dikasih dasi kupu-kupu. Ah, nggak ada. Habis itu bang, Yesus ya di Matius 26 nomor 39. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Nah, dia di situ berdoa. Lalu dia maju sedikit, sujud dahinya sampai ke tanah. Lalu apa? Lalu dia berdoa. Siapa yang ajarannya sujud? Islam. Kayak gitu. Berdoa kepada Tuhan. Di situ menandakan Yesus itu adalah utusan Tuhan gitu. Utusan Tuhan, dia orang benar. Tapi kenapa ajaran Yesus dengan ajaran Kristen ini berbeda? Karena ada tokohnya Paulus. Paulus dan Kristennya yang menyelewengkan ajaran Yesus. Makanya saya bilang, ya, saya bilang bahwa apa? Bahwa Kristen dan Katolik ini pembangkang Yesus. Membangkang Yesus, bukan pengikut Yesus. Mohon maaf banget bang, gitu. Baik, saya mau menanggapi beberapa ya. Kata Ustadz tadi itu kan orang Kristen sama Katolik ini nggak sunat ya. Itu enggak ini ya. Itu ada juga orang Katolik sama orang Kristen yang sunat juga. Anda tahu saya. Itu patokan juga itu nggak sunat atau itu nggak berguna Kristus buat dia. Yang bersunat itu. Orang Katolik sama Kristen ada juga yang sunat. Gitu. Iya. Barang siapa kata Paulus yang menyunatkan dirinya, maka Kristus tidak berguna untuknya. Coba Anda buka Galatia 5 nomor 2. Sama ini juga yang terkait dengan itu tadi ya, puasa ya. Kalau orang Katolik ya, itu puasanya itu Bang, pantang. Itunya pantang daging. Perhatikan ini. Galatia 5 nomor 2 ya. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna untukmu. Tuh. Berani-beraninya Paulus ini ya membatalkan perjanjian kekal Abraham dengan Tuhan. Lalu dia ngomong kayak gini. Udah dibilang di Kejadian 17 itu ya. Di Kejadian 17 itu Bang ya. Nih. Perjanjiannya perjanjian kekal. Kekal itu artinya tidak bisa dibatalkan gitu loh. Tuh. Nih, sunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Perjanjiannya apa? Perjanjiannya kekal. Tiba-tiba ya sunat itu kagak berguna kata Paulus barang siapa yang menyunatkan dirinya. Kayak gimana? Aduh. Itulah bang, ya, itulah ya. Kasihan kawan-kawan kita yang Kristen ini ya teman-teman. Ya, tersesatnya jauh gitu dari ajaran Yesus, jauh banget. Nauzubillahi min dzalik gitu. Padahal Yesus itu orang benar loh. Aku kenapa ini ya, maksudnya melihat saudara kita ini tuh kenapa aku ngerasa kayak, mohon maaf ya, beliau ini kelihatan bingung. Sorry, namanya siapa ya saudara? Boleh nggak Ustadz aku ngobrol dengan beliau sekali lagi? Saudara namanya siapa, Dek atau Abang? Nama lengkap ya? Iya, nama panggilan aja. Nama panggilan Salman. Salman. Iya. Namanya Salman ya, Islamable namanya, agamanya Kristen ya. Iya. Salman Murtadin ya. Apa itu? Murtadin dari Kristen dari lahir ya. Saya Katolik.
Oh, dari lahir. Nggak, saya melihat tadi Ustadz Yusuf PI memberikan narasi yang ada dasarnya, ada datanya gitu. Nah, menurut pendapat kamu, apa yang disampaikan Ustadz Yusuf PI ini bagaimana? Apakah itu menurut kamu tidak berdasar atau memang kamu tahu apa yang disampaikan Ustadz Yusuf PI ini benar, cuman karena kamu Katolik, kamu punya doktrin, atau bagaimana sekarang yang kamu rasakan di sini, Salman? Oh, terkait hal itu ya, kalau saya itu yang namanya sesuai dengan ayat ya, dengan Bible itu. Tapi kalau yang namanya manusia ya, manusia itu harus punya pikiran ya, pikiran untuk menanggapi mana itu yang benar gitu kan. Kalau Salman sendiri mengerti tidak poin-poin yang disampaikan sama Ustadz Yusuf? Terkait dari yang itu tadi yang ayat yang Semua. Paulus tadi itu yang Ketika Ustadz Yusuf menjelaskan bahwa Yesus itu tidak pernah mengajarkan ajaran yang kalian ikuti selama ini, tetapi justru apa yang diajarkan Yesus itu apa yang kami jalankan sebagai umat Islam, seperti meninggal beliau dikafani, tidak dipeti, dan beliau tidak makan B2, dan juga beliau adalah orang yang bersujud kepalanya ke bawah. Itu yang dijelaskan sama Ustadz Yusuf PI. Nah, pendapat kamu tentang hal ini seperti apa? kalau tanggapi saya itu yang namanya manusia ya di dunia ini, kita kan nggak bisa istilahnya menyuruh orang itu untuk taat. Istilahnya pasti setiap manusia itu pasti punya yang namanya salah. Jadi dari itu tuh kita bisa tahu ya bahwa kalau yang namanya mengikuti itu tadi, itu harus memang ditekuni, gitu. Masalahnya gini, Dek. Yang kamu ikuti itu tidak ada diajarkan sama Yesus. Seperti liturgi di gereja. Itu kan tidak ada. Ritus-ritus di gereja itu kan tidak diajarkan Yesus. Yang diajarkan Yesus justru apa yang diungkapkan sama Ustadz Yusuf PI tadi. Seperti Yesus menyuruh untuk menyembah kepada Allah. Kalau kalian bilang Allah ya satu-satunya Allah yang benar. Tidak ada konsep Tritunggal. Yesus tidak memakan B2. Yesus tidak meniadakan hukum Taurat. Yesus itu dikafani. Yesus itu bersujud. Semua yang dipraktekkan dan diajarkan oleh Yesus dalam kitab Anda itu justru dijalankan oleh kami umat Islam. Nah, tadi Ustadz Yusuf sudah tekankan itu buat Anda. Apa Anda tidak memikirkan secara mendalam bahwa apakah betul Anda layak dikatakan sebagai pengikut Kristus? Itu sebenarnya poin dari Ustadz Yusuf yang saya coba ingatkan sebagai moderator, karena saya tidak terlibat dalam diskusi ini. Seperti itu, mungkin karena saya lihat Anda kebingungan untuk menangkap perkataan Ustadz Yusuf, karena mungkin Anda sedang melihat netizen bertyping ya. Maksud saya, mohon fokus dengan Ustadz Yusuf agar Anda paham apa yang disampaikan Ustadz Yusuf. Karena sangat mudah mencerna apa yang disampaikan Ustadz Yusuf. Saya pun mencatat semua poin-poin yang disampaikan Ustadz Yusuf. Gimana? Silakan dilanjut lagi. Saya di sini tidak terlibat diskusi karena saya sedang meneliti diskusi lintas agama antara Anda dengan Ustadz Yusuf PI. Seperti itu. Silakan dilanjut. Baik, saya akan melanjutkan tadi ya, tanggapi yang puasa tadi ya. Kalau yang umat Katolik ya, itu puasanya itu ada pantang daging. Itu pantang daging itu hari-hari tertentu, misalnya hari Rabu, Kamis, sama hari Jumat. Itu maksudnya itu hari Rabu itu Rabu Abu, sama Kamis Putih, dan sama Jumat Agung. Itu pantang, nggak bisa makan daging. Itu ajaran hari Jumat, hari ini, hari itu ajaran siapa itu, Bang? Puasa di hari itu? Itu ada Siapa yang bikin bulannya itu puasanya mengikuti. Siapa yang bikin itu? Puasa juga sih, sama puasa 40 hari, cuman ada pantang dagingnya. Kalau Yesus kan kita ketahui dia puasa 40 hari, nggak ada puasanya di hari-hari tertentu. Itu siapa yang bikin hari Jumat, hari Selasa, hari Rabu? Itu ada di Bible tuh.
Di Bible di mana itu? Nggak ada perintah Yesus puasalah kamu hari Jumat, hari Selasa. Nggak ada. Gak maksudnya itu harinya itu pantang daging. Memang puasanya Iya, memang 40 hari. gitu. puasa pantang daging itu siapa yang membuat peribadatan itu? Karena kata Yesus, sia-sia dia beribadah. Ya, apa yang dia kerjakan adalah bikinan manusia, perintah manusia. Aturan siapa yang itu? Puasa hari Jumat, hari Selasa. Itu aja. Ih. Ada. Aduh. Bang. Suruh banyak belajar aja dah dulu dah. Ya, macet masalahnya ini. Apa Macet. kayak kasihan gitu ya Ustaz? Iya. Yang kayak Saya gini dari saya dari ini ya, Ustaz. Saya dari sekolah dulu tuh memang menggemari aja itu ya, pelajaran agama ya, dari SD sampai saya kuliah ya. Saya masih suka itu ajaran agama. Makanya saya Abang, gini aja Bang ya. Abang banyak belajar dulu ya baru naik gitu. Dan silakan bertanya kalaunya Anda punya waktu naik ke lab saya silakan bertanya gitu. Banyak belajar Bang ya tentang kitab Anda. Apa yang disampaikan Yesus. Jangan apa yang disampaikan pendeta ya. Belajar itu ya penting gitu. Ada lagi Bang, karena mungkin gini Bang, karena Kristen yang lainnya juga ingin berdiskusi dengan saya kan gitu. Bolehkah saya gantikan dulu Abang dengan teman-teman yang di bawah yang antri gitu ya? Aduh, tidur abangnya. Ya udah ya, turun dulu ya. Iya, ini ya gini ya harus dibikin betah dulu ya. Kita itu harus sabar gitu ya. Namanya saja apa ya? Namanya saja meluruskan ya. Anggaplah dakwah kan ya, dakwah di media sosial harus sabar. Kalaunya garang Unia, aduh garang saya nih bermuka garang sama kawan Kristen. Alih-alih mau mereka naik duduk santai, takut mereka minta multi. Itu saya Ustaz, mereka ada takut kalau naik ke tempat saya kan takut. Iya, terus juga nggak perlu ada hujatannya, karena kan dilarang agama juga kan kayak gitu dalam agama Islam. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilmin. Janganlah kamu menghina sesembahan orang lain yang mereka sembah selain Allah, karena mereka juga akan menghina Allah tanpa ilmu pengetahuan kan kayak gitu ya. Kalaunya saya pakai bahasa kebun binatang, waduh. Saya itu Ustaz, Nggak betah saya nggak orang. sabaran. Saya catat ini Ustaz. Iya, nggak Saya betah catat tuh orang. metode Ustadz Yusuf ini sesuai dengan metodenya Al-Bayanuni namanya. Itu dakwah menggunakan pendekatan sentimental, dakwah menggunakan pendekatan indrawi dan juga rasional. Jadi ketiga-tiganya insya Allah klop. Mudah-mudahan ini memperkuat nanti skripsi saya nanti. Jadi semakin selesai November wisuda insya Allah. Nin, ya harus sabar itu kuncinya. Karena apa? Jangan sampai kita terpancing amarahnya ketika berdiskusi dengan kawan kita yang Kristen. Karena memang mereka mencari seperti itu agar kita tidak fokus untuk menjawab. Nah, gitu. Jadi jangan terpancing kita jadi pemarah juga gitu. Jangan terpancing. Kalaunya di framing ustadznya lemah lembut kali
terlalu lemah sama Kristen, terserah kau, kan gitu ya. Terserah Anda gitu menilai saya lemah dengan Kristen. Enggak, ya. Enggak, saya enggak lemah dengan Kristen gitu. Tapi hargai, ya orang juga mau ngomong kan kayak gitu ya. Luruskan. Itu cara dakwah. Dengarkan dulu apa yang dia mau katakan. Lalu dibantah dengan dalil-dalil. Kalau ada pertanyaan tentang Islamnya dijawab dulu. Jangan ditanya balik. Aneh itu jadinya. Iya, oke. Saya naikin lagi yang lain. Aku udah catat, Ustadz. Banyak ini. Immanuel. Yang bening nggak ada lah ketemu. Kau yang bening posting ulang lah. Yang bening dulu dicari kau. Ada. Kalau ada saya naikin ya, nggak ada. Halo, selamat malam. Halo, malam, Ustaz. Udah berteman juga nih ya, open cam lah. Bang Immanuel. Halo. Bentar, Ustaz. Bentar. Iya. Bening. Gelas kaca ini bening mau kau? Gelas kaca. Nah, kalau saya kasih nenek gimana? Mau? Mau? Gak apa-apa lah. Apa itu? Dulu kan si nenek juga bening. Oke. Open cam dulu bang. Oke, Bang. Oke. Oke. Kenapa sih buram? Makasih. Kenapa HP-nya buram kayak gitu? Buram bang. Terus ngelak juga itu. Kenapa, Ustaz? Buram, abangnya buram. Oh iya. Memang HP-nya kurang nih, Bang. Kameranya udah. Terus juga jaringannya kurang mendukung tuh bang. Iya, Karena HP-nya suara udah- orang putus-putus. Putus-putus ini suaranya, Ustaz. Putus-putus, iya. Oh, kurang bagus ya. Iya, cari area yang bagus Kalau dulu jaringan. agak keluar dia. Jangan-jangan HP abang ini ditutup plastik pula. Nggak perlu malu bang. Ya, udah makin jelek HP-nya nih. HP lama, Ustaz. HP lama ini. Gimana Coba ceritanya? Ya, anda Kristen kan bang? Ya, Kristen, Ustaz. Ya, Protestan atau Katolik sih? Protestan. Oh, baik. Protestan. Mungkin Anda mau bertanya atau mau ditanya nih? Ini melihat judulnya Ustadz ini agak tertarik aku. Kata Edis, nih kan? Yesus punya Kata Tuhan. Edis, Yesus. Ya, Punya Tuhan. benar ini. Betul. Sepakat. Sepakat. Berarti Yesus bukan Tuhan, betul? Oh, salah juga. Nah, kayak gimana? Kesimpulannya salah. Kalau dia punya Tuhan berarti bukan Tuhan dia, Bang. Kayak gimana? Salah lah. Kalau Yesusnya Tuhan juga ada berapa Tuhan berarti? Ya, pada hakikatnya satu. Bisa kalau dibilang tiga pun nggak apa-apa. Kan Tritunggal. Tritunggal itu artinya kan tiga. Artinya tiga dalam satu, tiga dalam keesaan. Kan gitu artinya. Tiga pribadi dalam satu keesaan, kan begitunya. Kapan Kalau Yesus Ustaz ngajarin bilang- kayak gitu, Bang?
Nggak, Yesus nggak ngajar kayak gitu sih memang. Nah, terus kenapa abang berpaham kayak gitu? Kalau Yesus kagak ngajarin kayak gitu, ngapain Anda pakai? Ini heran saya bang, ya heran dengan kawan-kawan Kristen di Indonesia ini. Yesus itu kagak ngajarin begini begitu, tapi dikerjakan gitu loh. Yang diajarin Yesus malah ditinggalkan gitu. Yang diajar Yesus juga nggak ngajarkan pergilah ke gereja, katanya nggak ada juga Yesus Ya, ngajar. iya. Tapi mungkin rasul-rasul. Ke gereja kan, Rasul-rasul teman-teman kita kan- yang Kristen. Sebentar, bahwa Yesus kan udah naik ke surga, ya, jadi otomatis pengajarannya dilanjutkan, estafet pengajarannya, penginjilan dilanjutkan oleh rasul-rasul, apostel, dilanjutkan lagi sama adalah ini Paulus, adalah dan sebagainya gitu kan, ada pendeta. Ya, nggak mungkin lah Yesus semua mengajarkan ya segini tebal Alkitab tuh, nanti tebal kali kalau semua diajarkan, kalau semua harus dikasih tahu. Waduh. Katanya kalaunya Anda pengikut Yesus ya, maka yang Anda teladani adalah Yesus, Bang. Iya benar. Nah, Tapi gini kalau Ustaz, tidak ada Yesus memahamkan Anda, memberikan Anda konsep 3 dalam 1 Tritunggal, ngapain Anda berpaham kayak gitu? Lihatlah kitab Anda, apa yang dikatakan oleh Yesus. Kan ada tidak perkataan semua Yesus tuh. Macet. Aduh, macet. Bang. Nah, minggat ini abang ini. Minggat dia. Aduh, minggat tuh nih. Ya, gak jadi dah ya. Ini nih. Bentar nih, temen saya nih. Teman akrab saya ini, moga aja mau waras sudah ya. Halo, malam Bang. Bang. Noise anak-anak tuh, suara anak-anak. Iya, aduh, anak-anak dulu. Bang, Kecil gimana? istri udah aman? Aman. Oh, aman ya. Nanti malah ngamuk pula istrinya debat sama saya. Halo Bu, ya. Halo Bu, amankan dulu ya itu ya ibunya ya. Iya. Nggak bisa sembarangan Bang, nggak bisa nih kita atur rencana laki-laki sama laki-laki Bang. Kamu gimana? Ada penjaganya Abang di samping. Sudah. Tidak bebas ini kayaknya, Bang. Iya, aduh. Apa yang perlu saya obati malam hari ini? Aduh, belum ada, Bang. Anda sepakat nggak perkataan Edis? Kata Edis, Yesus punya Tuhan. Itu kata Edis, Bang. Sepakat nggak? Kalau berbicara tentang sepakat atau tidaknya, tergantung pribadi masing-masing, Bang. Saya tanya Anda, makanya pribadi Anda sepakat nggak dengan Edis? Yesus punya Tuhan. Kalau pribadi Bang Iwan, mohon maaf banget Bang. Kok berisik Bang? Nggak nyaman jadinya. Bagaimana, Bang, sudah? Masih kedengaran Bang. Sakit telinga saya, serius. Oke, Bang, saya turun dulu, Pak. Tidak enak juga ini. Aduh, abang amankan dulu lah, gitu ya.
Amankan dulu, jangan ada noise kayak gitu, sakit kepala saya dengar gitu. Apalagi saya nggak suka musik bang. Kecil-kecil loh. Masa kecil-kecil bagaimana lagi, Wan? Nah tuh kan mulai kan dimarahin saya. Ayo apa bang Iwan ini? Mana lagi? Udah paling kecil itu. Udah. Bang Iwan amankan dulu lah istrinya. Macam mana pula kau ini bang? Aku Iya. bilang bang, aku bilang kecil-kecil, dia bilang udah kecil. Iya itu udah paling kecil, makanya amankan dulu lah. Aku semakin bingung ini bang. Bingung kenapa bang? Soalnya udah kecil tapi masih kedengaran Pak Ustaz, jadi susah juga nih. Iya, Iya. kayaknya susah itu. Bukan musiknya, istrinya amankan dulu gitu. Oh, begitu. Iya. Saya kira musiknya bang. Aduh. Sama, dua-duanya. Oh, iya. Pindah tempat. Tapi kayaknya kalau dua-dua susah bang, soalnya kalau perempuan itu susah diatur. Bahaya kali bang. Ini masalahnya direkam ada yang live nanti malah kena copyright gitu. Apalagi, oh ya salam kena buat Riva. Ya benar. Oke, pertanyaannya abang tadi kata Edis, Yesus punya Tuhan. Kalau menurut pribadi saya bang, saya tidak sepakat dengan abang Edis. Karena apa? Karena Yesus adalah Tuhan, jadi dia ibarat Tuhan. Gitu. Kemarin Masa Tuhan punya ente Tuhan? nyuruh saya debat tuh sama Edis, berani nggak katanya? Sekarang ente malah kagak sepakat dengan Edis, kenapa itu? Saya minta bang, saya naik di komanya, tapi Edis itu tidak naikkan saya. Coba kalau dia naikkan saya, pasti saya tantang bang. Begitu. Dulu ente Walaupun suruh saya, abang dulu suruh saya debat coba sama Edis. Sekarang anda malah kagak sepakat dengan Edis. Kayak gimana? Abang ini aneh ini. Blunder. Bukan. Ya menurut saya memang aneh bang, masa Yesus punya Tuhan? Lah, Sedangkan dia sendiri yang Tuhan. itu kata Edis dia ngambil dari Bible Anda. Ya tapi itu seperti apa saya bilang, itu kan katanya Edis bang. Tapi kalau kata pribadi saya Nanti beda. kalau abang menyangkal Edis, nanti Edis malah bilang kayak gini, orang Kristen yang mengatakan bahwa Yesus kagak punya Tuhan, orang Kristennya kayak gini, kata Edis. Ya, suka-suka Tiba-tiba abang keluar Edis lah. kayak gitu nanti videonya. Tapi itu bang, saya ya pribadi saya buat ini pasal buat abang Edis. Kalau bisa artinya kalau menurut saya masih ada kelemahan yang abang Edis. Kenapa masih lemahnya? Dia belum paham dengan apa yang di Alkitabnya. Dia Apa itu cuma belum paham, paham. bang? Kata Edis, saya lihat video dia ya. Kalian yang belum paham, kata Edis. Anak kemarin sore jam terbang kagak banyak, kata Edis. Sok-sok paham Kristen, kata Edis. Macam mana bang? Ya tapi tidak tahu lah, ini mungkin ada trik-triknya abang Edis, tapi kita tidak tahu lah bagaimana selanjutnya. Aduh, sakit pala kita bang kayak gini. Iya bang. Dulu abang dulu banggakan Edis sama saya, debat sana sama Edis. Hari ini malah kenapa kagak sepakat dengan Edis? Apa coba? Apa bang Iwan ini pelin-pelan kagak ada pendirian. Artinya begini, saya mendukung dia ketika dia ibarat dia tuh berbicara tentang lawan debatnya gitu loh. Coba kalau dia berbicara tentang agamanya sendiri, maksud saya dia sudah 2 kali ini. Yang pertama dia bilang penyalib Yesus itu adalah rencana iblis. ini kedua. Sekarang dia ngomong Yesus punya Tuhan. Loh. Ini saya tidak sepakat bang kalau dia bicara begitu.
Tapi saya dukung dia bang, mulai waras berarti dia bang. Iya, saya dukung dia mulai waras itu. Saya kan sering jelaskan sama kawan Kristen, Yesus punya Tuhan. Dan Edi sekarang mulai waras gitu. Dia mengatakan Yesus punya Tuhan. Bukan Yesus itu sendiri yang Tuhan. Jadi ini Abang Yus pendapat dengan Abang Edis. Lah, dulu abang yang dukung Edis kan? Hari ini saya yang dukung Edis nih. Hari ini saya yang dukung Edis. Yesus punya Tuhan. Ini macam mana bang? Kalau begini, kalau Abang Yus dukung Edis, Yesus punya Tuhan, saya mau tanya, Apa? Siapa Tuhannya Yesus? Bapak yang di sorga. Bapak yang di surga. Apakah Abang yakin kalau Bapak di surga adalah Tuhannya Yesus? Lah, kan ada tercatat kata Edis di Matius 11 nomor 25. Coba bang, saya mau dengar dulu, saya mau dengar baca bagaimana itu bunyinya. Ya udah, kita buka ya. Oke. Nih. Aduh, saya bukakan di laptop nih. Nah bang, Yesus punya Tuhan nih. Matius 11 nomor 25 ya. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Di sini Yesus punya Tuhan, ya Bapa Tuhannya. Yesus bersyukur kepada Bapa. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Jadi kata Edis betul itu, Yesus punya Tuhan. Aku dasar dia tuh. Apa macam mana? Kalau saya tanggapan ayat saya itu bang, Yesus mengatakan Bapa, Tuhan dan langit. Bukan Tuhannya Yesus bang, itu Tuhan bumi dan langit. Terus? Itu bukan Tuhannya, itu Tuhan bumi dan langit bang, bukan Tuhannya Yesus itu. Itu Tuhan bumi dan langit. Lalu Apa yang seperti Yesus katakan pada ayat itu, dia bilang Tuhan bumi dan langit. Jadi menurut saya wajar kalau Yesus mengatakan begitu, bumi, Tuhan dan langit. Yesus tidak mengaku bahwa dia adalah maksudnya Bapaknya adalah bukan Tuhannya. Tapi dia mengaku sebagai Bapa atau Yesus atau Tuhan langit dan bumi bang, bukan Tuhan Yesus. Jadi abang bisa paham gitu loh. Enggak, bantahan Anda itu kayak gimana maksudnya? Nah, itu ayatnya abang, coba abang baca ulang tadi ayatnya tadi. Ini perkataan Yesus kayak gini. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Berarti Yesus memanggil dia Bapa, bukan Tuhan. Yesus memanggil dia Tuhan. Yesus ngomong kayak gini bang. Yesus ngomong kayak gini. Perkataan Yesus, mulut Yesus. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Ada koma tidak? Ada koma tidak? Ada koma, iya. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Iya, Bukan Tuhan langit dan bumi. Hah? Itu Tuhan langit dan bumi, bukan Tuhan Yesus. Aku bersyukurmu kepada Bapa, koma Tuhan langit dan bumi. Noise bang. Noise. Nah, kecil dulu gitu Oh, berteriak, kalau memang kuku, kayak apa kuku berteriak. Juga. Aduh bang. Ke ruangan lain bang. Oke bang, saya minta maaf dulu, saya turun dulu karena tidak enak juga
Oh, Ya. Oke, sekali lagi iya minta maaf bang. nanti lagi sambung ya, Bang ya. Ya nanti saya sambung lagi bang. Oke. Oh. Nggak aman itu istrinya ya, nggak aman. Makanya saya peringatin ya, kayak gitu. Udah aman istri ya, belum rupanya. Macam mana? Halo, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Berhala. Berhala. Oga saya naikin berhala. Halo, selamat malam. Malam Pak Ustaz. Malam. Silakan open cam-nya dulu Bang, dari Kristen ya. Iya benar. Silakan open cam-nya dulu. Belum bisa ya bang ya. Oh, aduh, iya Bang. Mohon maaf saya turunkan dulu ya karena syarat utamanya open cam Bang. Oke? Belum bisa. Ya. Kita cari yang bisa open cam ya, teman-teman. Saya bantuin Ustaz. Nanti bareng pula naiknya 2. Siapa Uni? Uni yang naikin atau saya? 28. Ini ada 28 orang yang mau naik ke tempat Ustadz ini. Iya. Tarik si ini nih. Nadi Putra itu coba. Teman. Halo Pak Nadi. Muter. Halo Pak Nadi Putra. Muter Uni. Buat teman-teman yang bisa open cam aja yang naik ya, karena Ustadz Yusuf PI syarat utama untuk naik diskusi harus bisa open cam. Buat teman-teman ya, yang non muslim aja, yang muslim nggak usah naik dulu ya, biar diskusinya berjalan. Saya signalnya nggak bagus mau naikin orangnya. Kayaknya Pak Iwan tadi itu ingin banget ngobrol sama Ustadz. Bisa nggak tuh? Henry Mangunsong ini bisa open cam Ustadz, soalnya baru. Halo, selamat malam. Nggak bisa open cam juga ini. Ini cuma 37. Jangan yang di atas diambil Uni, yang di bawah. Yang udah lama nunggu. Mulai batuk-batuk saya udah ya. Turun. Aduh. Tuhan Ustadz, akun panti asuhan dari pendeta Kristen bukan ya? Pengikutnya sudah 9 ribuan. Aduh, batuk-batuk teman-teman. Halo, selamat malam. Selamat malam. Aduh, berhala.
naik tapi dinaikin kagak ngomong. Heran saya. Minta naik setelah dinaikin kagak ngomong. Lihat yang akunnya penontonnya baru sedikit, pengikutnya sedikit, jadi nggak bisa open cam. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, selamat malam. Assalamualaikum. Islam. Malam, salah tadi bang. Islam kali ini. Kristen, astaga. Open cam dulu. Kristen, assalamualaikum ya. Jangan salah tadi kan maunya- jangan salah maunya- tingkah ngadapin saya. Open cam dulu lah. Enggak, tadi maunya kayaknya. tuker. Bang tanya aja, soalnya saya belum paham apa-apa ini. Iya, syarat utamanya open cam. Sabar. Aduh, kok marah-marah. Gitu dong, ya. Halo, selamat malam. Mbak, Anda mau bertanya atau mau ditanya nih? Tanyalah bang. Tanya. Saya nanya Anda. Ya, Nah, kalau Anda Kristen, kapan Yesus nyuruh Anda jadi Kristen? ya nggak tahu. Sejak saya lahir emang udah jadi tahu. Kristen aja. Berarti beragama ikut-ikutan banyak. Kok nggak tahu? Lah kan orang tua saya Kristen, pas lahir emang udah jadi Kristen. Ya kali saya waktu dikandung bilang, bang saya mau Islam, mak saya mau Islam, saya mau Kristen. Sering nggak, Mbak gini? Sering nggak? Saya atau umat Islam, umat Kristen. Mbaknya sering nggak baca kitab Anda sendiri? Enggak. Enggak, iya ngaku juga. Kalau yang nggak sering baca kitab Anda, Mbak, Mbaknya lebih baik bertanya aja dah kepada saya. Kalau saya nanya nggak bakalan kena juga jawabannya. Iya, saya pikir tadi banyak baca kitabnya kan gitu. Karena kita diskusinya lintas agama. Mungkin Mbak ada pertanyaan kepada saya, silakan. Saya mau tanya yang itu tuh topiknya. Itu Mbak tahu maksudnya Edis apa? TV ya? Abang bicara Edis. Yesus punya Tuhan. Maksudnya Anda tahu Edis TV? kata Edis Yesus punya Tuhan. Anda tahu Edis TV nggak? Tahu tapi cuma lihat ininya aja, live-nya nggak pernah. Oh, iya, dia mengatakan bahwa Yesus punya Tuhan. Itu kata Edis TV. Anda sepakat nggak? Yesus punya Tuhan. Yesus itu, sepengetahuan saya sebagai umat Kristen, Yesus itu adalah nggak ada kok bilang Yesus punya Tuhan, maksudnya. Lah, ada Uni Ripa, tolong tunjukkan Uni Ripa, minta tolong sekali lagi ya. Tunjukin aja dah videonya. Saya besarin Uni. Udah, Perhatikan Kak. dulu, Mbak. Ya. Tuh. Mbak, Nggak ada Yesus punya Tuhan, hanya Bentar, saya diperhatikan. lagi cari video Edis yang bilang video ini diputar sama Rudi Yohanes yang adalah seorang apologet Kristen juga, ya. Dan pernyataan ini disampaikan Edis. Banyak orang Kristen nggak berani ngomong Yesus punya Tuhan. Saya yang ngomong Yesus punya Tuhan. Kalau orang Kristen ngomong Yesus nggak punya Tuhan, berarti dia gila. Saya sudah sering mengatakan ya bahwa waktu Yesus Ya, satu lagi videonya. Jangan ada yang musiknya, Uni. Jangan ada musik. Bang, Yesus nggak bisa dikatakan punya Tuhan.
Nggak bisa Kawan-kawan, dikatakan. apa Pak Redis? Memang on semuanya. Diri di Yohanes seorang Aduh. Kristen. Ya, kalau nggak on dia kawan, nggak pernah aku lihat buat sepertinya. Oke, aku ulangi lagi sekali lagi ya. Nah, dengar ini pernyataan Edis Tolol. Ini yang bilang orang Kristen ya, Dek. Ini ya. Bagaimana Yesus itu mengajarkan ketaatan kepada Bapa, kepada Tuhan. Banyak orang Kristen nggak berani ngomong Yesus punya Tuhan. Saya yang ngomong Yesus punya Tuhan. Kalau orang Kristen ngomong Yesus nggak punya Tuhan, ya. Enggak, Bang. Kalau saya sebagai umat Kristen nggak setuju kalau kalimatnya Yesus punya Tuhan. Tapi Yesus itu, kalau sepengetahuan saya kan tidak terlalu, jujur aja Bang, saya tidak terlalu paham terlalu dalam agama. Maksud saya Yesus itu bukan punya Tuhan, tapi maksudnya kayak gini. Yesus itu adalah utusan Allah. Utusan Allah. Dia begini Bang. Dia itu adalah firman yang hidup. Maksudnya dia itu turun ke dunia untuk memberitakan firman Allah agar kita manusia bisa tahu. Karena logikanya begini Bang. Apa Logikanya gimana? kayak gini Bang. Kayak gimana kita bisa tahu jalan, ini logikanya pokoknya ya contoh kecilnya. Kayak mana kita tahu jalan menuju surga kalau nggak ada yang pandu kita ke sana. Gitu. Dia itu manusia Bang. Ya, dia Saya bilang manusia. dia manusia. Bukan Tuhan. Dia manusia, tapi firmannya itu firmannya yang hidup itu. Ya, Makanya kita bisa bilang dia itu firman Tuhan. yang hidup ini Tuhan atau bukan? Kayak mana caranya ngomong Bang? Iya. Anda bingung sendiri menjelaskan iman Anda. Dia itu enggak Bang. Kayak gini. Kalau saya bilang dia manusia Bang, kalau saya dia manusia, iya dia manusia. Tetapi Bukan dia Tuhan. itu adalah firman yang hidup. Kayak mana ngomongnya ini Bang? Ya, firman. Nggak ngerti Abang kalau saya ngomong. Ya, firman ini Tuhan atau bukan? Ya Tuhan. Tuhan. Enggak, kayak gini. Dia itu adalah firman yang diutus Allah itu berwujud manusia. Jadi kita bisa lihat. Karena kayak mana kita mau percaya Bang kalau kita nggak lihat apa yang diberitakan Tuhan, cuma andalkan kayak cerita-cerita saja. Bentar, dia ini utusan Tuhan atau Tuhan itu sendiri yang turun atau gimana? Bingung saya cerita Anda ini. Alah, Abang ini. Tidak, kalau saya bilang dia itu bukan Tuhan, sebentar Abang bilang, ya berarti dia itu manusia, dia itu bukan Tuhan. Kami percaya itu Bang, firmannya yang dia bawa itu. Jadi Sebentar, Abang bilang lagi dia nabi, Tuhan dia jadi manusia gitu. Enggak, susah Bang mau jelaskan karena pandangan orang Islam itu, kalau saya bilang Tuhan, berarti Tuhan saya. Kalau saya bilang dia Allah yang hidup, ya saudara kita yang Islam nggak paham, kayak gitu. Jadi Ya, mau dijelaskan gimana? bagaimana lagi? Ya, makanya dijelaskan sama saya Saya biar cuma saya bisa paham gitu. Yes. Saya Ya, kayak gitu tahu aja, Anda Bang. paham kan gitu. Ya kayak gitu aja, saya cuma bilang dia itu firman yang hidup, Allah yang hidup, dia berwujud manusia. Nah terus nanti Abang bilang lagi, berarti dia manusia. Ya dia manusia. Ya. Berarti ini yang turun ini Tuhan jadi manusia gitu. Ya, Tuhan jadi manusia. dia itu diutus Bang untuk memberitakan firman. Kenapa kenapa umat Kristen mengatakan dia Tuhan? Karena firmannya itu Bang, firman yang dia beritakan kepada umat Kristen, kepada manusia. Aduh. Itu yang hidup Bang, bukan orangnya yang dia memang secara pribadi dia memang manusia. Anda dapat hal itu dari siapa?
yang saya tahu juga, yang saya pelajari lah di agama saya bang, ya kali saya dapat dari Islam. Dari pendeta. Ya iyalah bang, orang umat Islam juga belajar pasti paling dari pendeta. Islam, ya dari apa? Dari Ustadz, dari mana lagi? Sejak kapan Yesus ngajarin kayak gitu? Ngarang. Nggak ada Yesus ngajarin kayak gitu. Terus Coba baca kitab Anda. terus apa pandangan abang tentang surga itu, pandangan abang bagaimana surga itu? Nah, surga pula yang dibahas, Mbak. Satu-satu dulu. Tidak. Kita mau bahas apa? Stop. Gitu. Maksud saya begini bang, pandangan orang Islam tentang surga itu bagaimana? Surga itu apa yang dijanjikan surga kepada umat-umat Islam? Bentar, kita tadi bahas Yesus kok loncat ke surga. Enggak, kita mau bahas ini, cuma jawab dulu itu. Lah, bingung saya. panas, Kita ini weh. bahas Apa Yesus sih, atau bahas Teh? surga sih? Wah, maksud saya. Aduh, Maksud saya, Wah, kenapa lompat-lompat gitu? Satu dulu kita tidak jawab kelarin. dulu itu bang. Nah, nanti Apa bicara yang surga. dijanjikan di ajaran? Coba masalah jawab dulu itu, paham nanti kita Anda tentang lanjut. Yesus dulu kayak gimana gitu. Karena sesuai dengan judul, Bang, nanti kita lanjut. sesuai dengan judul yang saya bawa gitu. Bang, bentar bang, karena abang tadi itu bertanya Yesus itu manusia apa bukan? Jadi makanya itu saya mau tanya sama abang, karena kita itu dengar semua firman yang diberitakan di dalam Kristen itu dari Yesus. Jadi kita tahu mana yang baik, mana yang tidak. Surga itu seperti apa, neraka itu seperti apa, kita itu mati akan kemana, itu dari Yesus. Terus saya tanya juga, abang itu diajarkan surga itu seperti apa, yang dijanjikan itu seperti apa? Iya, kapan nggak? Baru saya jawab juga, ngajarin apa yang dijanjikan di dalam agama yang saya maksud, yang Anda sebutkan itu kapan Yesus ngajarin Loh. kayak gitu? Berarti di agama Islam nggak siapa yang ngajarin kayak gitu? Enggak, Bilang lagi Nabi Muhammad juga manusia. Paham Anda percaya seperti sama manusia bang? itu, siapa yang ngajarin Anda? Ya Yesus lah, ajaib. Yesus. Sejak kapan Yesus ngomong kayak gitu di kitab Anda? Susah. Nggak ada Yesus mengatakan Tuhan itu dia turun jadi Tuhan 3 dalam 1. Nggak ada Yesus ngajarin kayak gitu. Ya emang susah kalau orang Islam mau dikasih paham, emang susah bang, susah sekali Mbak, ilmu ini, susah sekali. saya ini bukan Jadi Kristen emang susah, Bang. Islam. Saya ini berbicara yang dikatakan oleh Yesus. Yesus kagak pernah mengatakan Tuhan itu 3 dalam 1. Tahu dari mana? Oh Lah, tahu. dari kitab Kristen. Loh, Jadi kalau terus yang kasih yang selama ini mengajarkan Islam mana yang baik mana yang tidak dari mana bang? Cuma mengandalkan Al-Quran aja. aduh, Itu saja. nanti ke sana ya nanti. Satu-satu dulu kita bahas gitu ya. Satu-satu dulu kita bahas tentang ajaran Yesusnya, boleh silakan. Iya, Bang. Jangan lompat-lompat campur baur, nanti diskusinya nggak terarah gitu. Bang, nggak usah terlalu dipanjang lebar bang. Intinya bang, kalau kita mau sebut ini yang diajarkan panjang bang. Intinya Yesus itu mengajarkan mana yang baik, mana yang tidak. Kami tahu mana yang tidak baik, mana yang tidak baik itu dari Yesus. Karena dia itu firman yang hidup bang. Iya, kapan Yesus ngajarin Terus orang Islam diajar siapa? Coba, Anda coba tunjukkan sama saya ya. Adakah di kitab Anda mengatakan bahwa Yesus mengajarkan Tuhan 3 dalam 1? Inilah yang susah, kasihan. Ada nggak? Izin, Mbak Jimmy pernah diskusi nggak? Maaf, takutnya Mbak nggak pernah diskusi nih. Saya coba kasih luruskan dulu ya. Diskusi itu adanya pembicaraan dua arah, Mbak. Enggak, Mbak, masalahnya kan Sebentar, izinkan saya bicara. Kan tanya. Izin boleh. Mbak,
Mbak, di sini kan ada tema, kata Edis Yesus punya Tuhan. Ustadz Yusuf PI masih mengkonfirmasi masalah tema ini. Mbak, pasti diizinkan sama Ustadz Yusuf bertanya tentang agama Islam, itu pasti. Karena rata-rata yang naik saya perhatikan dari tadi, setelah menyelesaikan dulu tema, baru kemudian bertanya. Nah, biar tidak membaur diskusinya, mengkerucut satu tema. Karena yang menyimak saya ini juga jelaskan ingin tahu tadi, bagaimana Mbak. pandangan Mbak. Nggak panjang, Ya, nggak makanya, panjang Mbak, biar jawabannya itu. yang ditanya Ustadz Yusuf itu Anda tahu tadi apa? Saya masih ingat pertanyaan Ustadz Yusuf. Itu Di mana kan yang dia tanya. Yesus Jadi mengajarkan Yesus apa yang Anda sampaikan? Jadi Yesus itu Tuhan. Silakan Anda dengan Itu Ustadz kan yang Yusuf. Saya ditanyakan hanya Yesus ingin itu, Anda iya. kembali ke fokus tema. Silakan. Saya di sini sebagai moderator saja. Silakan. Kayak mana? Mau tanya apa lagi, Mbak? Tadi dia tanya Yesus itu Tuhan apa bukan? Kan ini Yesus Bukan punya Tuhan. itu. Kalau Yesus punya Tuhan, saya tidak membenarkan, Bang. Bukan itu yang saya pertanyakan. Sejak kapan Yesus mengajarkan Tuhan 3 dalam 1? Tiga dalam satu, maksudnya Allah Tritunggal. Iya, kapan Yesus ngajarin Tritunggal? Kayak gimana lah ya Tuhan, ini capek saya, Bang. Gak tahu lagi mau jelaskan kayak gimana. Gak ngerti, makanya beriman jangan ikut-ikutan, Mbak. Ya, bacalah apa yang disampaikan Yesus. Yesus kagak pernah Abang yang enggak. Yesus Abang yang kagak pernah enggak mengajarkan Kristen. Enggak panjang loh Yesus jawabannya kagak itu, pernah mendirikan gereja. Yesus kagak kenal dengan Kristen. Yesus juga tidak membawa Kristen. Dan Yesus tidak pernah memerintahkan Anda jadilah Kristen. Karena Yesus bukan mengajarkan Kristen. Gimana sih? Emang Islam lah yang paling benar, Bang. Lah, ini kan fakta. Seharusnya Anda mau belajar gitu. Capek, Bang, mau jelaskan perkara itu. Itu jawabannya tadi. Iya. Apalagi. Janganlah berkeras hati ya. Sesuaikan apa yang dikatakan oleh Yesus. Gak ada Yesus itu kali gue lembutkan hati. Di kitab Anda itu Yesus mengatakan Tuhan itu Esa. Sembahlah Allah. Kata Yesus di Lukas 4 nomor 8, sembahlah Allah, Tuhan itu Esa. Kagak ada Yesus mengatakan Tuhan 3 dalam 1 atau sembahlah aku. Nggak ada. Makanya saya bilang Yesus kagak kenal Kristen. Yesus juga tidak pernah menyuruh Anda jadi Kristen. Dan Yesus tidak kenal Kristen. Sekali lagi penegasannya gitu. Iyalah. Susah juga, Bang, mau jelaskan, Abang nggak paham juga. Karena mau saya tunjukkan kitab Anda? Jawabannya nggak usah, Bang. Nggak usah kan? Udah tahu saya. Udah tahu. Tadi Mbak bilang Mbak nggak paham. Enggak, Tadi Mbak bilang Mbak nggak paham. Terus Mbak bilang kan Mbak tadi sudah tahu. ditanya. Mana yang benar ini? Enggak, kalau yang Abang pertanyakan tadi itu loh, Mbak, saya jawab. Gak usah kemana-mana, maksudnya saya jawab tadi. Ini kan yang di atas ini topiknya tadi, Yesus punya Tuhan nggak? Ya sudah, saya jawab tidak. Itu saya tidak membenarkan kalimat itu. Itu salah pemahaman. Itu kalau pribadi saya, Bang. Nggak tahu yang lain itu seperti apa. Itu jadi kita tarik kesimpulan di Kristen ini beragama suka-suka hati dia gitu ya. Enggak perlu ikut kitabnya atau perkataan Yesus gitu. Yang penting bila hatinya suka ya itu yang diimani gitu. Iya, Bang, kayak gitu. Capek aku, Bang. Ya udah, Mbak, saya Jangan marah, jangan marah, Mbak. Itu susah. Enggak maksa juga. Susah, Bang, mau jelasin karena pandangan Abang itu tentang Kristen itu dari kemarin itu dia menyembah manusia jadi susah, Bang, nggak akan masuk di otaknya, Bang. Ya Susah. udah. Kalau gitu Padahal pertanyaan kalau Abang itu cuma kalau gitu Mbaknya saya persilahkan Iya, untuk Bang. bertanya kalau kayak gitu. Saya ini adil orangnya. Apa yang tadi pertanyaan? aja, yang tadi aja jawab, Bang, yang tadi. Apa pandangan itu? orang Islam tentang surga? Mbak itu jangan seperti ketus-ketus. Ustadz Yusuf PI itu ramah dan tidak ketus. Mbak jangan ketus-ketus.
nggak ketus mbak, habis dari tadi disuruh mutar, sudah dijawab juga mutar lagi, apa mutar terus. Oke, apa apa pandangan orang Islam tentang surga? Iya, yang diajarkan dari Surga mana dia adalah tahu itu sebuah Baik, surga adalah dari mana sebuah Islam tahu itu baik tidak baiknya surga dan neraka itu Baik. seperti apa, dari mana? Baik, baik. Surga adalah tempat yang disediakan Allah bagi orang yang bertakwa, yang taat kepada Allah, yang berisi di dalamnya kenikmatan-kenikmatan yang bisa kita raih gitu. Apa yang kita kehendaki ada di sana. Ya, Mbak ya, itu adalah surga pandangan Islam. Di dalamnya ada apa? Ada buah-buahan, ya, ada pisang, macam-macam ya. Makan dan minum di sana ada apa yang kita inginkan. Susu, khamar yang tidak memabukkan. Ada semuanya di situ. Bahkan juga ada bidadari ya. Terus juga ada tempat istirahat yang dipan-dipan, kan kayak gitu. Nah, isinya adalah apa? Balasan Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya yang beriman dan menyembah Dia gitu. Atau jadi kalaunya Dari mana surga, ilmu itu bang? kalaunya surga ya seperti itu. Iya bang, iya bang. pandangan dari Itu Islam. ilmunya dapat dari mana bang? Ilmunya, seperti Mbak, itu. yang sabar Mbak. Ustadz Yusuf Bentar. lagi menjelaskan. Kami menjelaskan itu pasti ada dalilnya Mbak. Mbak bisa sabar ya. Mbak Iya. dihargai di sini ya. Mbak juga hargai diri Mbak dan hargai Ustadz Yusuf, oke? Oke, ya Oke. jadi kayak gini, Mbak ya. Terus Saya tahu dari mana? Dari pemilik surga yang bikin surga. Kayak gitu. Bukan yang nebeng atau yang numpang dari surga, bukan. Tapi saya taunya dari pembuat surga, yang membangun surga, yang memiliki surga. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Dari mana saya tahu? Dari firman-Nya dalam Al-Qur'an. Contoh ya, Quran surah Ar-Rahman. Banyak tuh ya tentang masalah surga. Terus Quran surah Al-Waqi'ah juga banyak tentang surga. Wa talhim mamdud, wa dhillim mamdud, wa ma'im maskub, wa fakihatin katsirah, la maqtu'ati wa la mamnu'ah, wa furushim marfu'ah. Inna ansha'nahunna insya'a, faja'alnahunna abkara, uruban atsraba, li ashabil yamin. Tuh dari Al-Quran, dari firman-Nya, dari pemilik surga, saya tahu isi surga. Bukan berarti saya pernah ke surga, bukan. Gitu. Jadi dari kitabnya. jadi abang tahu itu seperti apa dari baca dari itu ya, dari Al-Quran. Ya iyalah Mbak, kita beragama kan kita harus sesuai dengan pedoman hidup kita kan gitu. Kalau di Kristen kan ada Alkitabnya, kalau saya kan ada Al-Quran kan kayak gitu. Saya pasti merujuk ke Al-Quran. Nggak bisa saya ngomong seenak saya, sesuai selera saya beragama, nggak bisa Mbak. Iya bang. Gitu. Oke lah bang, saya mau turun bang. Oke. Saya ya. cuma tahu aja, abang tahu seperti apa di sana itu dari mana? Itu aja bang. Susah juga di sini bang, habis diserang juga dari bawah itu, udah nggak jelas di sini. Ya udah, baik ya. Kalau gitu saya gantikan dulu ya. Terima kasih Mbak ya. Thank you. ...20.000 penonton. Ya, live streaming kita ya teman-teman selalu masuk populer Indonesia ya. Alhamdulillah. Keren, Masya Allah. Itu kenapa aku jadikan Ustadz sebagai bahan penelitian aku. Fenomenanya di situ dapet. Halo, selamat malam. Malam. Selamat malam. Malam Bang. Akun yang bisa open cam dulu ya Bang ya. Abang nggak bisa open cam, saya lihat tuh. Oke. Alex Sinaga.
Yang 20.000 penonton ambil kopinya, ambil cemilannya, santai gitu ya. Halo, selamat malam. 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 Bang, Islam Kristen, Bang? Kristen. Open cam dulu lah. Biarin unigram gitu ya. Nah, saya sabar aja, biarin unigram gitu. Bang, noise kok banyak kali di tempat abang itu, ininya bunyi musiknya. Bang, noise bang. Bang Alek, noise bang. Aduh, Kayaknya nggak ngerti deh, nggak tahu deh Ustadz. saya turunkan dulu dah noise. Ya, nggak bisa diskusi kalau noise. Ya, sebelum ada yang naik, sebenarnya justru saya malam ini seolah-olah diingatkan kembali motivasi dakwah pertama sekali, yaitu bil hikmah, teman-teman. Kenapa? Karena mungkin saya vibe-nya itu lebih sering menghadapi penghujat yang kalau naik ke koma saya itu rata-rata penghujat. Jadi itu juga yang membuat saya bersyukur malam ini bisa ada di sini, seolah diingatkan kembali bahwa memang dakwah itu harus bil hikmah. Kalau gregetan sebenarnya saya malah berpikir dari tadi, kenapa tidak diterapkan semua metode yang Ustaz Yusuf PI ini dilakukan di banyak komal? Kenapa? Sebenarnya justru strategi Ustaz Yusuf PI ini yang betul-betul sesuai dengan ajaran kita. Pertama, kita bil hikmah. Kedua, memberikan pengajaran yang baik. Ketiga, walaupun bermujadalah, kita tetap bil ahsan. Artinya pun anti ada perdebatan, tetap bil ahsan. Mungkin teman-teman lihat saya juga kadang memposisikan diri di tempat yang berbeda, yaitu dengan terkadang lost control. Nah, itu dia. Bersyukurnya saya, malah saya seolah dari tadi memikirkan bahwa justru sebenarnya strategi Islam itu sudah matang dalam berdakwah, yaitu dengan apa metode strategi hari ini, yaitu dakwah bermujadalah bil hikmah, insyaallah. Dan saya bersyukur bisa duduk di sini, bisa menyaksikan sendiri Ustaz Yusuf PI menghadapi teman-teman Kristen yang notabene-nya dari tadi ada yang terlihat tidak menginginkan ilmu, tapi coba lihat tadi ingin mencoba memframing tapi tidak punya kesempatan di sini malahan begitu. Thank you Ustadz, lanjut Ustadz. Oke. Naikin selanjutnya. Syukran jazakallah ya yang di YouTube. Jazakillah. Halo, selamat malam. Apa ini? Selamat malam. Aduh, turun dulu. Batuk. Tunggu, aku isi